Rich people, selamat datang di Cara Kaya dari Forex. Hari ini special episode dengan Ruth. Ya. Ruth, kita mau bahas tentang gimana cara pakai support resistance untuk pemula dan kita bisa aplikasikan di Forex di gold market contohnya. Nah, contoh kali ini kita akan coba di pound Aussie. Seringkali tuh orang tuh bingung kan support resistance, yang biasanya mereka tanya ke kamu tuh apa pertanyaan tentang support resistance biasanya? Kalau support resistance sih di mana supportnya, jatuhnya sampai mana, naiknya sampai mana. Bingung ya mereka nentuin support resistance kan. Nah, ini support resistance yang kalian ketahui, yang akan saya tunjukin sekarang dibandingkan dengan apa yang kalian tahu, mungkin agak sedikit berbeda. Tapi teknik yang akan saya pakai ini yang saya tiap hari pakai buat trading, dan ini gampang banget. Supaya kalian tuh tahu kalau misalnya harga turun berhenti di mana, dan kemudian apa yang harus dilakukan. Kurang lebih begitu ya. Langsung kita lihat sama-sama di chart. Ini simple, singkat, tapi kalian pasti bisa langsung aplikasikan. Nah, kalau kalian perhatikan ini ada garis warnanya kuning, horizontal nih Ruth. Ya. Ini horizontal ini kenapa digaris di sini? Ini adalah titik keseimbangan. Nah, kenapa ada titik keseimbangan? Sebelum kita mulai trading, sebaiknya kita tuh ngeplot dulu titik keseimbangan daripada price itu di mana. Nah, titik keseimbangan itu terjadi ketika di area sini itu banyak baku hantam antara support dan resistance. Jadi kayak pertukaran. Terbukti di sini ada apa nih? Rejection. Ada rejection. Kenapa saya kasih panah merah? Karena ada rejection kan? Betul. Rejection itu berarti kepental harganya. Ya. Gak mampu tembus lebih. Betul, gak mampu tembus di situ. Terus kemudian saya taruh lagi ini di sini. Ini gak mampu tembus juga kan? Betul, Pak. Ya. Terus kemudian kita lihat lagi di sini. Betul. Ya, berarti udah ada berapa nih? 4 ya? Udah ada 4. Udah ada 4. Terus saya ambil lagi, kalau kita ambil yang kedua, ini juga cukup signifikan. Di garis yang ini ada beberapa pantulan-pantulan. Jadi kayak misalnya ini kita bicara second layernya dia. Ini ada reverse ya, Betul. rejection. Mana lagi Ruth? Ada yang di sebelah sini juga ada. Ini ya? Ya. Nah ini ada. Terus yang kecil-kecilnya kita juga bisa perhatikan nih. Kecil-kecil ternyata banyak banget. Ini ada. Yes. Terus kemudian sampingnya ada nih. Ups. Ini. Ya, pental-pentalan semua nih. Betul. Berarti kan di level ini itu terjadi yang namanya pertukaran antara supply dan demand. Betul. Nah, ini yang kita waspadain. Sekarang chart yang terakhir itu gambarnya di sini. Berarti kalau kita sedang melihat ini, kita tarik trendline dari bawah ke atas, kita bisa berasumsi bahwa ini area-area di mana harga itu nampaknya menemui supportnya. Betul. Nah, ini kan garis horizontalnya dan harga masuk di dalam range ini nih. Betul. Bagaimana selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Buy atau sell nih, Ruth, kalau kayak begini? Kalau ada rejection gitu, buy sih. Harusnya buy. Sesimpel itu sebenarnya kan. Di sini banyak rejection, terus harga turun dari atas ke bawah, harusnya buy. Nah, kita perhatikan bagaimana cara buy-nya. Nah, ini kan di H1 time frame-nya. Kalau udah seperti ini, kita udah tahu harga masuk di area supportnya. Yang saya biasa lakukan, ini saya bahkan turunin sampai 5 menit. Nah, kalau di 5 menit ini makin kelihatan. Ini kan areanya tadi nih. Jadi harga itu sebenarnya berada di area support dan kita zoom nih. Betul. Dalam kondisi apa kita beli? Lihat ya. Kita akan beli khususnya di pound nih. Di pound Aussie, pokoknya semuanya ada GBP-nya. Pada saat harga kayak begini kita belum beli dulu. Saya mau tunggu terjadinya rejection. Nah, ini kalau di sini kan dia sudah mulai mental, dia keluar dari area konsolidasinya nih, ya. Apakah kita buy sekarang? Saya tunggu karena ini M5, ingat ya. Kalau ini M5 saya akan tunggu dia bikin kepala cangkul setelah keluar dari area supportnya. Nah, ini dia nih. Sudah mulai ya, Pak. Ya, dia kayak mau retest gitu, namanya retest. Jadi supportnya udah landing, terus kemudian dia keluar dari supportnya, makanya saya pakai M5 biar kelihatan. Lalu dia mencoba untuk turun lagi. Nah, kayak begini nih, bikin kayak kepala cangkul kecil ya. Ini di M5 nih. Oke, ini posisinya dia sudah membuat yang namanya base kecil di sini. Betul. Kayak kotak gitu, dia bikin kotak di situ. Maka yang harus saya lakukan adalah saya mau bersiap-siap nih. Saya akan lakukan buy. Ketika ya dengan kondisi ini karena saya di M5 nggak masalah, jadi saya beli itu saya pasang stop loss agak jauh sekalian. Ini 37 pips, 37. Targetnya jelas di atas. Ya.
Ini saya targetnya agak tinggi karena ini garis yang di atas ini kan merupakan trendline tadi. Kalau misalnya kita buka nih di 1 jam, nah ini kan kelihatan. Sebenarnya targetnya itu tinggi banget kita pasang di atas nih. Ya, jadi kita mau lihat price actionnya seperti apa di area support resistance itu. Dia terjadi rejection nggak? Nah, saya pakai buy stop dulu. Oke, buy-nya kena nih. Iya, Pak. Ya, buy-nya kena dan buy-nya. Ya, saya pindahin sini. Oke, risk to reward-nya juga lumayan bagus. Oke. Biar gini aja. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Dibiarin dulu. Jadi buy-nya bisa ada 2 route. Yang pertama adalah kita bisa break ini atau pada saat dia bikin buy on weakness seperti ini kita bisa masuk lagi. Ya, jadi Anda boleh pilih. Yang pertama kejar di atas waktu break di M5 atau bikin kepala cangkul waktu dia bener-bener mendarat di area support di M5. Supportnya mana nih di M5-nya? Jadi kita udah lihat supportnya itu bisa di sini, bisa waktu dia kembali lagi ke garis yang resistance become support. Ya, resistance become support. Tapi dia nggak mau kembali. Terus, nah, dikocok dulu. Ya kan? Ini sambil kita lihat bagaimana relasi antara support resistance tadi. Ya. Nah, akhirnya terbang deh. Ini terus berlanjut harusnya. Kenapa? Karena, nah, dia udah support. Nah, dia balik lagi nih. Bagaimana caranya kita menghadapi market yang lagi super volatile gini? Kalau Anda lihat di M5-nya, pasti agak ngeri. Tapi ketika kita kembalikan ke H1, Anda akan perhatikan bahwa sebenarnya yang saya entry tadi itu relatively dapat di ujung nih. Betul. Ya kan? Ini kan garis tipis ini nih. Saya sekarang kasih garis tipisnya, saya jadikan biru ya. Nih, di garis biru ini kan saya entry kan. Sekarang harganya udah di atas. Saya entry di 8031, sekarang 8068. Wow, udah 30-an pips. Yeah. Dan at the end ya, tuh, tembus. Betul. Kena. Jadi sesimpel itu. Cuma waktu dia dikocok-kocok tuh empot-empotan sih memang. Makanya kenapa penting banget kita nentuin area support resistance yang kuat. Tujuannya adalah setelah dia sudah masuk di sini, dia nggak pernah balik lagi loh ke bawah sini. Memang dia dinaikin terus kemudian disedot lagi. Nah, ini khusus untuk GBP. Setelah dia break daripada supportnya, dia break ke atas. Sebaiknya Anda menunggu waktu dia retest, baru dia nanti akan running lagi. Itu salah satu karakter daripada GBP. Dan ini kan TP-nya udah jelas kena. Iya. Ya. Jadi sekali lagi, cara yang paling simple ini adalah area support. Terus kemudian di area support ini sudah jelas ada poin-poin pentingnya. Terus kemudian setelah harga mencapai ke sini, kita tembak lagi ke atas. Jadi udah naik ke atas, ini kita nggak mau beli dulu. Tapi waktu itu tadi kita udah beli di area biru ya, karena di M5. Kita boleh turunin ke M5 atau tetap pada time frame bersangkutan. Terus dia balik retest ke sini, dia running. Simple kan? Jadi tugas kita ini 3 cara langsung jadi satu. Yang pertama adalah Anda tentukan titik keseimbangannya di mana, multiple rejectionnya. Kedua, turunkan time frame-nya. Ketiga, masuk di minor movement di time frame yang kecilnya. Ya. Dan kemudian kita akan tunggu. Kalau di pound yen, pound Aussie, pound USD, kita menunggu dia punya retestnya. Ini bisa dipelajari di mana? Di video price action. Boleh ceritain nggak? Kamu kan banyak ngajar orang-orang yang udah belajar video price action. Ini kan ada nih materi ini kan? Ada. Boleh di-sharingin bagaimana mereka ketika awalnya nggak tahu terus lihat dari video price action itu gimana? Oke, kalau di video price action kita jauh lebih dalam sih belajar namanya support resistance. Bukan cuman klasik support resistance biasa, tapi yang namanya multiple rejection area-area base yang menjadi concern dan menjadi critical kita tuh yang mana. Betul. Kita bisa membedakan yang mana sih yang sebenarnya yang support kuat sama resistance kuat digabungkan dengan base. Betul. Gitu, karena kalau misalnya supportnya kuat kayak tadi contohnya ya, begitu dia mental, dia nggak balik lagi ke bawah, di bawah ini, terus kemudian dia langsung tembus ke atas. Dan kalau kita lihat chart pattern, mungkin udah agak telat. Karena kan ini kan descending broadening wedge-nya udah running, tapi benar-benar ketika kita mencari titik keseimbangan tadi, itu lebih aman. Dan tentunya brokernya mesti benar.
Iya. Iya kan? Karena banyak banget guys broker itu yang suka nakal. Jadi area support resistance yang kayak begini tuh dimanipulasi candlenya. Terus kemudian kalau Anda beli di level tersebut nggak dikenain harganya. Makanya saya selalu di MRJ Premier. Terus juga udah cobain MRJ Premier. Cepet kan kliknya? Cepet banget. Jadi kalian boleh nyobain nanti bagaimana caranya video price action ini bisa ngebantu kalian. Silakan Anda bisa ke Astronaut Shop. Ini nomor WA-nya. Langsung chat. Kak, gimana caranya saya mau belajar price action ini? Karena materi ini tuh ada di video price action. Tapi hari ini saya kupas satu-satu, tunjukin ke kalian nih loh aplikasinya tuh kayak begini. Ya, jadi silakan nanti WA untuk yang video price action. Nah, buat kamu yang pingin live trading bareng, karena seringkali kan udah nonton video tapi bingung. Aku harus dari mana cara live-nya? Nggak punya tempat diskusi. Kita ngobrol di A-Club lah pastinya. Nanti kita ngobrol di A-Club Academy Futures. Hampir 20 jam sehari kita ngobrol bareng. Kalian bisa aplikasikan teori ini. Ya, silakan nanti WA ke sini di 0838 594 0008. Kita akan ngobrolin gimana caranya mengimplementasikan price action tadi. Jadi kalau udah beli, terus kalian bisa langsung cobain gimana caranya kita temukan titik keseimbangannya, lalu tunggu terjadi retestnya, dan you will make money. Oke, sekian cara kayak dari Forex. Simple ya Ruth ya? Pemula pasti bisa. Tolong komen di bawah kalau kalian sudah coba dan kalian udah rasain manfaatnya. Langsung komen, pastikan sharing dan bagikan buat yang lain juga gimana kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu di CKDF berikutnya.